Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Marilah kita awali dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita semua dihadirkan kembali oleh Allah di rumahnya ini untuk bersama-sama melaksanakan kewajiban kita yang kita rangkai dengan ta'lim. Mudah-mudahan seluruh rangkaian kita dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai aktivitas yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah untuk Rasul kita yang terakhir, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan pula terlimpah untuk keluarga Rasulullah, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, insyaallah termasuk kita sekalian hingga akhir zaman. Bapak sekalian, kita akan lanjutkan pembahasan kita pada tema berikutnya dalam kajian usul fikih ini, mengenai al-ahkamus syar'iyyah. Hukum-hukum syariat. Nah, bagaimana syariat Islam memberikan uraian-uraian yang berkaitan tentang hukum itu sendiri. Sebelum kita masuki dari tema ini, kita akan awali pembahasan kita ini yang berkaitan dengan hukum tidak bisa lepas dari beberapa istilah, Pak. Yang pertama berkaitan dengan istilah al-hakim. Yang kedua berkaitan dengan istilah al-hukmu atau kita bilang hukum. Yang ketiga berkaitan dengan istilah al-mahkum fih. Dan yang keempat berkaitan dengan istilah al-mahkum alaih. Istilah-istilah ini sudah menjadi bahasa Indonesia, Pak. Barangkali tidak asing di telinga kita dalam istilah-istilah ini. Yang pertama adalah al-hakim. Nah, apa itu hakim? Hakim adalah pemutus atau seseorang yang memutuskan sesuatu perkara. Itu namanya hakim. Yang kedua yaitu istilah hukum, al-hukmu. Apa itu hukum? Hukum adalah keputusan-keputusan ataupun ketetapan-ketetapan yang diputuskan oleh hakim. Dan yang ketiga al-mahkum fih, yaitu perbuatan seorang mukallaf yang berkaitan nanti dengan 3 unsur di sini, Pak. Perbuatan seorang mukallaf berkaitan dengan 3 unsur. Unsur perintah,
unsur larangan, dan unsur pilihan. Dan yang keempat, yang terakhir, berkaitan dengan si mukallafnya atau orang yang dikenai beban untuk melaksanakan perintah, untuk menjauhkan larangan, atau untuk memilih dari salah satu pilihan tersebut. Ya, jadi perbedaannya mahkum dengan mahkum fi dengan mahkum alaih ini berkaitan dengan perbuatan, dan yang keduanya berkaitan dengan masalah orang yang terkena beban tersebut. Nah, Bapak sekalian, hakim yang kita maksudkan di sini adalah Allah Subhanahu wa taala. Para ulama sepakat, Pak, bahwa sumber hukum yang ada di dalam Islam itu tidak bisa lepas dari Quran, Sunnah, ijma' dan qiyas. Sebagaimana awal dari pembahasan usul fikih ini kita sudah membahasnya. Tidak ada perdebatan dalam masalah ini. Semua ulama sepakat bahwa Allah adalah hakim. Nah, makanya ada ketetapan yang sering kita dengar, la hukma illa lillah, tidak ada hukum kecuali hukum yang bersumber dari Allah. Itu semua ulama sepakat di dalam masalah ini. Yang kedua, yaitu berkaitan dengan hukum itu sendiri. Berkaitan dengan hukum itu sendiri berarti bagaimana ketetapan-ketetapan yang sudah ditetapkan itu dapat dipatuhi atau dapat dilaksanakan oleh seseorang yang sudah tentunya mengimani dari hakim tersebut, atau dalam hal ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiganya itu tadi adalah berkaitan dengan masalah perintah. Nah, ketika kita berbicara tentang perintah-perintah ini, nah disinilah nanti ruang lingkup pembahasan tentang hukumnya. Berkaitan juga dengan larangan, ruang lingkup pembahasan, demikian juga pilihannya. Tetapi ketika berkaitan dengan masalah seorang yang disebut dengan mukallaf, ya Pak ya, mukallaf, ini berkaitan dengan mukallafnya. Pertanyaannya berkaitan dengan mukallaf ini, apakah seorang mukallaf itu dengan akalnya dapat mengetahui tentang benar dan salah? Ini menjadi perdebatannya di sini nih Pak. Sehingga dengan akalnya itu apakah dapat dia tahu bahwa Quran menyatakan apa? Dia tahu tanpa Al-Quran, tanpa dakwah dari Rasulullah SAW, dia tahu tentang hukum-hukum itu pertanyaan-pertanyaannya. Itu pertanyaan yang terjadi di kalangan para ulama sehingga tidak ada titik temunya. Khususnya ketika kita berbicara tentang dua kelompok besar. Yang pertama, kelompok yang berasal kita sebut dengan mazhab al-Asy'ariyah, dan yang kedua adalah kelompok atau mazhab Mu'tazilah. Kata al-Asy'ari, kelompok mazhab al-Asy'ari yang menjadi pendapat mayoritas di dunia Islam ini, mengatakan bahwa akal dapat mengetahui tentang hukum-hukum Allah itu melalui dakwah para rasul, melalui dakwah para nabi, para ulama-ulama. Jadi akal itu dapat mengetahui, kata kelompok al-Asy'ariyah. Nah, kita garis bawahi di sana ada kata-kata melalui dakwahnya rasul, melalui dakwahnya ulama. Kita garis bawahi di situ tuh Pak. Kenapa ini harus kita sertakan di dalam masalah ini?
ketika akal itu nanti katanya didominasi oleh nafsu kita, maka akal itu mempunyai apa Pak? Mempunyai akhirnya tidak dominan dan akhirnya dikuasai oleh nafsu, dan orang itu akan melahirkan hukum-hukum yang nyeleneh. Sehingga akalnya itu tertutup kalau diri orang itu dikuasai oleh nafsu. Maka disinilah harus yang kita sebutkan itu tadi, bahwa akal mengetahui tentang benar dan salah itu, tetapi melalui media dakwah yang disampaikan oleh para rasul dan juga para ulama-ulama. Nah, begitu yang dimaksudkan dalam perdebatan yang dikemukakan oleh mazhab al-Asy'ariyah yang dipelopori oleh Abul Hasan al-Asy'ari. Tetapi berbeda Pak dengan kelompok atau mazhab Mu'tazilah itu. Saya ingatkan lagi bahwa kaum Mu'tazilah itu kaum yang rasionalis. Kata orang-orang Mu'tazilah, akal dapat mengetahui tentang kebenaran dan keburukan itu tanpa dakwah. Tanpa dakwah dari Rasul, tanpa dakwah dari para ulama, dan lain sebagainya. Maka akal dapat mengetahui bahwa ini benar, bahwa itu salah. Bahwa ini benar, bahwa itu buruk. Itu dapat diketahui oleh akal. Tapi saya sudah katakan tadi, kalau akal itu 100% dapat mengetahui tentang kebenaran dan keburukan itu, kita khawatirnya apa Pak? Khawatirnya itu tadi, ketika manusia itu sudah didominasi oleh nafsunya, maka akal yang seharusnya memberikan fatwa-fatwa yang menyejukkan atau nasihat-nasihat yang menyejukkan, justru akhirnya fatwa-fatwanya adalah fatwa-fatwa yang menyesatkan. Karena dirinya sudah didominasi oleh nafsu. Kita sudah bicarakan dulu, yang namanya nafsu itu punya kecenderungan untuk berbuat buruk Pak. Nafsu. Sebagaimana Quran surat Yusuf surat 12 di ayat 53. Allah katakan pada ayat tersebut, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratum bisu'i illa ma rahima rabbi. Aku tidak berlepas diri, kata Allah, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratum bisu. Sesungguhnya nafsu itu cenderung memerintahkan untuk berbuat keburukan. Nah, jadi kita khawatir kalau kebenaran itu menurut nafsunya, atau kalau kebatilan atau keburukan itu menurut nafsunya. Nah, ini kita khawatirkan seperti itu. Nah, kenapa ini menjadi sebuah persoalan Bapak sekalian? Melihat realita yang terjadi Pak. Apa realita yang terjadi? Bagaimana kalau ada umat-umat yang tidak disentuh oleh dakwah-dakwah Islam, tidak mendapatkan dakwah-dakwah Islam? Bagaimana umat-umat yang hidup pada saat itu? Apakah umat-umat yang hidup pada saat itu, sekalipun dia sudah dewasa, akan nanti diberikan apa Pak? Akan diberikan taklif, akan diberikan yang namanya larangan, diberikan perintah, diberikan untuk memilih, sedangkan dia tidak pernah disentuh oleh dakwah-dakwah Islam. Yang dalam istilah Islam, boleh kita katakan lagi secara khususnya itu, ada yang namanya masa fatrah. Fatrah. Bapak bisa lihat nanti landasannya di Quran surat 5 ayat 19. Apa itu fatrah Pak? Fatrah itu adalah masa terputusnya umat tersebut tidak mendapatkan dakwah para rasul. Contohnya di mana Pak? Contohnya antara jarak Nabi Isa dengan Nabi Muhammad SAW. Kita bisa bayangkan jarak antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad itu kurang lebih 6 abad Pak. Nabi Isa wafat
diperkirakan sudah dinaikkan oleh Allah ke langit untuk diselamatkan itu diperkirakan pada usia 30 tahun. Nabi Muhammad diutus kurang lebih di tahun 610 Hijriah. Ya, 571 Nabi Muhammad lahir, tambah 40 tahun, kurang lebih 610 Masehi, ya, Nabi Muhammad dilantik menjadi Rasul. Jadi terputus wahyu pada saat itu selama 6 abad. Yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah umat yang terputus yang ada di sana untuk memilih? Ini menjadi pertanyaan-pertanyaan. Makanya di dalam masalah ini pun, ini berkaitan dengan apa, Pak? Orang tuanya Rasulullah. Orang tuanya Rasulullah SAW menurut Wahabi, Salafi, di neraka. Orang tuanya Rasulullah, ayah dan ibunya Nabi katanya berada di dalam neraka. Itu pendapatnya Wahabi. Nah, kenapa? Ya karena itu tadi katanya. Kenapa dia nggak ngikutin? Padahal pada masa itu adalah masa yang belum ada sentuhan-sentuhan dakwah. Nabi Isa di wilayah Palestina, di Palestina, sedangkan orang tua dari Rasulullah SAW berada di Mekah pada saat itu. Sentuhan-sentuhannya belum ada dari dakwah-dakwah tersebut. Nah, maka menurut mereka adalah katanya berada di dalam neraka. Tetapi kalaupun mereka mengatakan berpendapat demikian, bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh Allah sendiri, Pak. Kalau pendapatnya begitu. Di mana? Quran surat 17 ayat 15. Quran surat 17 surat Al-Isra pada ayat 15 Allah katakan, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Wa ma kunna, dan tidaklah kami, kata Allah, mu'adzibin, menyiksa, hatta nab'atsa, sehingga kami mengutus rasulah, seorang rasul. Jadi Allah tidak akan menyiksa seseorang hambanya itu sehingga hambanya itu mendapatkan dakwah rasul. Nah, jadi kalau ada pendapat-pendapat yang mengatakan bahwa apa, orang tua Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini sebagai contoh ya Pak ya, mendapatkan siksa, ini juga nggak sesuai dengan bunyi ayat seperti ini. Ya, surat 17 di ayat 15, menjelang akhir di ayat 15-nya. Nah, jadi sekali lagi di dalam masalah ini kita pahami kembali bahwa apa yang menjadi pendapat dari pendapatnya kaum Al-Asy'ari itu, seorang yang disebutkan dengan seorang mukallaf itu adalah orang yang pertama-tama jelas dia muslim. Yang kedua, ya tentunya dia berakal sehat. Ya. Dan yang ketiganya, ya tentunya dia sudah dewasa. Jadi muslim berakal sehat dan dewasa inilah yang disebut dengan istilah mukallaf. Maka ketika itu, kata dalam masalah ini, maka ketika itu dia sudah terkena beban untuk melaksanakan perintah, untuk menjauhkan larangan, dan untuk memilih ketika dihadapkan dengan pilihan-pilihan hukum tertentu. Nah, jadi di situ perbedaan antara mazhab Al-Asy'ariyah dengan mazhab Mu'tazilah atau faham dari rasionalisme ini. Nah, Bapak sekalian, apa contohnya Pak yang berkaitan dengan masalah ini, perintah, larangan, atau pilihan? Perintah itu contoh-contohnya banyak ya Pak ya.
Kayak seperti bunyi ayat aqimis shalah atau aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikanlah oleh kamu sendiri atau oleh kalian salat dan tunaikan zakat, itu perintah. Ya. Demikian juga yang namanya larangan. Misalnya ayat berbunyi wala taqrabuz zina, janganlah kamu dekati zina, jangan. Ya, kemudian lagi ayat yang lain lagi yang mengatakan misalnya la yaskhar qaumun an qaumin, janganlah suatu kaum itu menghina, menjelek-jelekan akan suatu kaum yang lain. Itu larangan. Lalu yang namanya pilihan di mana, Pak? Pilihannya misalnya kita temukan di dalam salah satu ayat di surat Al-Baqarah, ketika seorang istri meminta cerai kepada suaminya. Di mana pilihannya di sana boleh silahkan meminta cerai, dan juga boleh dalam masalah ini dengan syarat untuk menebus dirinya apa yang sudah diberikan oleh suami pada saat itu berupa mahar, dikembalikan kepada suaminya. Kalau si istri yang menuntut cerai, yang meminta cerai, maka mahar-mahar itu dikembalikan. Ya, fi maftadat fi, untuk dijadikan sebagai tebusan ya dari permasalahan tersebut. Dan nanti banyak lagi masalah-masalahnya. Nah, jadi bagi seorang mukallaf demikian, Pak, dalam masalah ini. Ya. Namun nanti ketika kita melihat persoalan-persoalan yang kita sebutkan tadi berupa perintah, berupa larangan ini, kaitannya nanti apakah setiap perintah itu harus atau wajib? Itu timbul lagi pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan kajian hukumnya nanti. Ya. Atau apakah setiap larangan-larangan itu sudah mengandung haram? Nah, ini menjadi perdebatan-perdebatan. Lalu bagaimana kita cara mengidentifikasi, Pak? Cara ingin mengetahui bahwa yang namanya perintah itu adalah wajib dilaksanakan atau harus dilaksanakan. Demikian juga larangan, larangan itu wajib atau harus dijauhkan. Bagaimana cara ini? Demikian juga ketika kita dihadapkan dengan pilihan itu tadi. Bagaimana yang terbaik dalam memilih ini? Maka dari sini pula lah Bapak sekalian, hukum di dalam Islam itu dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama adalah yang disebut dengan hukum taklifi. Hukum taklif. Apa itu hukum taklif? Hukum taklif itu adalah hukum yang saya katakan tadi, pembebanan kepada seorang mukallaf dari tiga unsur ini khususnya. Baik yang bersifat perintah maupun bersifat larangan dan juga bersifat pilihan atau memilih. Itu namanya taklif. Kita semua dikenakan atau dibebani taklif. Kemudian yang kedua, nah ini yang keduanya, Pak. Yang keduanya adalah berkaitan dengan disebut hukum wad'i. Hukum wad'i. Waw, dot, ain, dan ya. Jadi pertama tadi taklifi, taklifi, yang kedua tadi wad'i. Apa itu wad'i, Pak? Yaitu hukum yang tidak bisa lepas dari sebab, syarat, dan adanya satu kendala tertentu, al-mani'.
Sehingga ketika kita ingin memahami hukum di dalam Islam itu sendiri, Pak, hukum di dalam Islam itu sendiri sebetulnya tidak saklek, nggak saklek, Pak. Artinya bisa saja adanya sebab-sebab tertentu hukum itu berubah. Ada sebab-sebab tertentu hukum itu bisa berubah, bisa kita katakan demikian. Ya, contoh-contohnya yang kita kenal misalnya berkaitan dengan hukum memakan daging babi misalnya. Ketika kita dalam keadaan darurat dan tidak mempunyai makanan, ya, maka makanan itu masih bisa diperbolehkan untuk kita makan. Tapi dengan satu catatan, pada makanan itu ghairu baghin wala adin fala isma alaih. Ghairu baghin, seorang muslim yang dalam keadaan darurat karena tidak ada makanan itu sebetulnya tidak ada kecenderungan atau keinginan ingin memakan daging babi itu. Wala adin, dan tidak ada ketika memakannya itu berlebihan. Sekedar ingin apa, Pak? Sekedar ingin mengambil kekuatan supaya tubuh kita ini kuat kembali. Pada dasarnya seperti itu. Nah, ini yang kita sebut dengan hukum darurat nanti. Karena ada sebab-sebab tertentu. Ya. Nah, demikian juga permasalahan-permasalahan yang berkaitan lagi dengan apa, Pak? Masalah-masalah tertentu itu. Musafirnya kita, adanya sholat jamak dan qashar. Ada sebab-sebab tertentu yang seharusnya kita melakukan secara normal 4 rakaat, bisa kita qashar atau juga bisa kita jamak. Ada syarat-syarat tertentu. Ada sebab-sebab tertentu. Jadi hukum itu demikian. Maka dari sinilah, Pak, seorang ulama ahli hukum mengatakan al-hukmu yaduru ma'a illatin wujudan wa adaman. Hukum itu berputar sesuai dengan apa ada ilat sebab, adanya ilat sebab atau tidak ada. Ya, jadi adanya sebab itulah yang menentukan akhirnya hukum itu bisa diputuskan atau ditetapkan. Jadi keliru bagi orang-orang tertentu yang mengatakan bahwa wah, hukumnya kan harus sudah begini, ya harus begini pula. Nah, tapi nggak melihat dari sisi sebab-sebab tertentu. Nah, ini disinilah yang kita maksudkan bahwa seorang ahli hukum itu atau seorang mujtahid yang dalam hal ini harus bisa melihat celah-celah yang kita sebutkan tadi. Sehingga setiap keputusan-keputusannya itu dengan berbagai macam pertimbangan-pertimbangannya itu harus dia jadikan sebagai alasan atau argumen juga untuk memutuskan atau menetapkan hukum tersebut. Ya. Nah, jadi Bapak sekalian, bagi kita sekali lagi, ya, khususnya berkaitan dengan apa namanya itu tadi, Pak, mukallaf, ya, di mana jelas seorang mukallaf itu dengan syarat yang kita sebutkan tadi, tetapi si mukallaf itu juga memang sebaiknya, bukan sebaiknya lagi, Pak, memang harus mendapatkan bimbingan dakwah Islam dalam masalah ini, sehingga untuk menetapkan hukum-hukum tersebut tidak menyalahi ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi itulah sekali lagi Bapak dan Ibu sekalian, bagaimana kita memahami celah-celah hukum yang ada di dalam Islam itu, di dalam syariat agama kita itu, sehingga kita tidak seenaknya untuk memutuskan perkara-perkara hukum ini. Ya, saya kira demikian Bapak sekalian. Mari kita gunakan untuk dialog, untuk diskusi. Pakai mic, silakan Pak.
Ya. Waalaikumsalam. Ya. Ya, kalau kita ingin memahami dari sisi yang namanya mukallaf itu ada beberapa hadis. Ada ukurannya dengan istilah ihtilam, Pak. Ihtilam itu artinya sudah bermimpi basah. Ya. Ada lagi ukurannya disebut dengan istilah baligh. Ya, bunyi hadisnya begini. Rufi'al qalam an salasin as-sabiyyu hatta yablugha. Di lain riwayat as-sabiyyu hatta yahtalima. Yang saya sebutkan tadi ihtilam. Pena diangkat, rufi'al qalam, diangkat pena artinya tidak terbebani atau tidak dibebani hukum. Siapa? Anak kecil sampai dia dewasa. Nah, di dalam Islam ukuran dewasa itu tidak bisa ditentukan oleh umur, Pak. Tidak bisa ditentukan oleh usia kalau di dalam Islam itu. Maka ukurannya adalah tadi. Mereka yang sudah bermimpi basah, khususnya laki-laki dalam masalah ini. Yang kedua yaitu mereka yang sudah mengalami haid. Bagi perempuan tentunya, ini ukurannya. Tapi tidak bisa ditentukan harus berumur 17 tahun, tidak. Ya, itu harus dipahami seperti itu. Jadi menentukannya di dalam masalah ini ukurannya adalah disebut dengan istilah baligh dan disebut dengan istilah tadi ihtilam atau bermimpi. Untuk dikatakan sebagai sampai berapa tahun. Sampai kapan ya seterusnya mulai dia sudah bermimpi atau mulai dia dari haid sampai dia bermimpi. Lalu bagaimana pertanyaan yang berikutnya, Pak? Kalau ada perempuan yang tidak pernah haid. Ada tuh, Pak, perempuan yang nggak pernah haid itu sampai dia tua juga nggak haid, ada. Nah, di sini juga nanti kaitannya dengan masalah mimpinya dia juga. Ya, dari sisi kecerdasannya, dari sisi kepandaiannya dia, ya. Nah, itu menjadi ukuran juga buat si perempuan yang tidak pernah haid. Ya, kalau kita sebutkan seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, ini berkaitan dengan doa yang kita sering minta. Termasuk kita juga mendoakan, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pertanyaannya, siapa yang disebut dengan keluarga? Ya, berarti keluarga Nabi Muhammad itu kalau kita mau patok dari sisi orang tua, ya dari orang tua berikut anak dan cucu, paling tidak seperti itu, Pak. Selebihnya disebut dengan istilah zurriyah, keturunan. Kalau lebih luasnya lagi. Nah, lalu bagaimana kaitannya dengan tadi orang-orang Wahabi, Salafi yang
menjelaskan bahwa orang tuanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berada di dalam neraka. Inilah yang saya bilang tadi, saya secara pribadi pun nggak sepakat Pak dengan pendapat itu. Di mana tidak sepakatnya? Secara logika dulu nih Pak, ini secara logika. Kalau sampai nanti ada dakwah dari seorang ustadz, seorang ulama mengatakan kedua orang tua Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berada di neraka, itu kira-kira Pak, orang yang tahu tentang itu dalam hal ini Nabi Muhammad, kira-kira sakit hati nggak Pak? Sakit. Jangankan Nabi ya Pak, maaf Bapak sendirilah misalnya punya, maaf nih Pak, kebetulan orang tua Bapak non muslim, ya, orang tua Bapak saya bilang orang tua Bapak di neraka, Bapak tersinggung pasti. Walaupun memang ulama-ulama Wahabi ini menggunakan dalil seperti itu. Ketika ada seseorang yang bertanya, wahai Rasulullah, di mana orang tuaku? Kata Nabi, orang tuamu itu ada di neraka. Orang ini ngeluyur Pak. Lalu akhirnya dipanggil lagi sini. Kata Nabi, orang tuamu dan orang tuaku berada di neraka. Apa maksudnya Pak? Dikaitkan dengan orang tuaku di sini supaya orang itu nggak kesinggung. Nabi kan nggak mau nyinggung orang. Akhlaknya itu akhlak yang baik, Nabi itu. Ya. Nah kemudian dibantahnya kembali kata-kata abi yang tadi disebutkan itu Pak. Abun ya Pak dalam bahasa Arabnya. Kalau abi kan berarti bapakku Pak. Abi bapakku, panjang. Abi atau abun ini tidak selalu diartikan bapak. Bisa saja diartikan paman. Coba deh lihat Pak, surat Al-Lahab. Tabbat yada abi lahabiu watab. Celakalah si Abu Lahab itu. Apakah Abu Lahab itu bapaknya Nabi? Bukan. Paman. Jadi kata abi ini jangan, tidak selalu diartikan bapak. Ayah bukan, tidak selalu. Bisa kaitannya dengan paman itu tadi. Ya. Nah, jadi begitu. Ya, termasuk nanti ada ayat-ayat lain juga mengatakan demikian. Ya. Dalam masalah ini. Jadi sekali lagi dalam masalah ini kalau kita kaitkan secara pendapatnya, saya tidak sepakat juga kalau dikatakan kedua orang tua Nabi itu adalah berada di neraka, karena mereka masuk ke dalam generasi yang kita sebutkan tadi, generasi fatroh. Di zaman itu adalah zaman yang terputus dari dakwah Rasul. Ya, yang saya katakan tadi dengan jarak 6 abad. Kita bisa bayangkan Pak, 6 abad. 6 abad itu kan waktu yang lama. Dan juga jauh. Ya, antara dari Nabi Isa ke Nabi Muhammad SAW, antara negara Palestina sekarang dengan Mekah, Saudi Arabia kan jauh. Ya, jadi demikian Pak. Jadi sekali lagi jelas kalau saya berpendapat tadi bahwa tetap orang tua Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berada di dalam surga. Ya, yang kita sebut dengan zaman fatroh, di mana Allah tidak mengazab, tidak menyiksa. Quran surat 17 ayat 15. Saya kira itu Pak. Ya, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini pertanyaannya sebetulnya cukup ngejerimet Pak. Secara akal kita dulu. Dialog antara atau perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Khidir yang kemudian dilihat oleh Nabi Musa dan dijelaskan di dalam Quran surat Al-Kahfi itu. Disitulah sebagian ulama di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan yang namanya ilmu laduni. Walaupun sebagian ulama itu tidak ada yang sepakat bahwa ilmu laduni itu nggak ada kata mereka. Ilmu laduni itu ada. Laduni secara letterlek berarti dia berasal dari sisiku. Laduni dari sisiku, kunyaku Allah. Kenapa Allah memberikan ilmu laduni? Bapak bisa lihat. Akhir surat Al-Baqarah di ayat 282, akhir ayat 282 surat Al-Baqarah, Pak. Fahami ayat ini. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, wa yu'allimukumullah, dan Allah akan mengajarkan kalian, memberikan ilmu. Jadi bagi orang-orang tertentu yang memang sangat taat kepada Allah, ini kalau saya lebih jauh lagi, ini ini udah nyerempet ke ilmu-ilmu tasawuf, tariqat ini. Ya. Jadi bagi orang-orang yang memang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, ketakwaannya tidak diragukan oleh Allah, Allah katakan di situ, wa yu'allimukumullah, Allah ajarkan, Allah berikan ilmu. Sehingga di dalam masalah ini nanti kita pahami, Pak. Ilmu terbagi dua. Ada ilmu secara zahir dan ada ilmu secara batin. Ilmu secara zahir adalah ilmu yang dilakukan melalui proses pendidikan. Pendidikan kognitif. Ya. Jadi melalui proses pendidikan atau pengajaran inilah yang kita sebut dengan ilmu secara zahir. Tapi jangan lupa ada ilmu batin. Nah, ilmu batin inilah yang terjadi antara Nabi Khidir dengan Nabi Musa. Di mana Nabi Khidir sudah tahu memprediksi anak ini nanti kalau nggak dibunuh akan apa? Akan jadi preman. Sudah tahu. Itu maksudnya. Sudah tahu inilah yang kita sebut dengan ilmu laduni itu tadi. Makanya saya teringat, Pak, perkataan seorang murid dari Profesor Ali Yakub, mantan imam besar Istiqlal, Masjid Istiqlal. Kalau saya nanti ini sudah membangun pesantren di wilayah Jampang, Pak, wilayah dekat Sukabumi sana, Jawa Barat, tuh ada pesantren dia itu di situ yang namanya Darus Sunnah. Kalau nanti saya ini sudah selesai, saya barangkali lebih dekat lagi kepada kematian. Dan memang betul akhirnya setelah selesai beberapa minggu, dia wafat. Seakan-akan kematian itu sudah diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada sang kiai ini. Jadi bisa saja seperti itu yang kita sebutkan dengan ilmu laduni. Saking dekatnya orang itu kepada Allah, Allah memberikan seperti itu. Nah, itu yang kita pahami dulu yang disebut dengan laduni itu tadi. Yang kedua, secara kasat mata memang persoalan ini adalah persoalan kekhususan, Pak. Jadi kenapa dalam masalah ini kok ayat tidak menyalahkan Nabi Khidir ketika dia sudah membunuh seorang anak itu tadi, kok tidak menyalahkan itu? Nah, ini kekhususan, Pak.
ada yang sifatnya khusus. Ketika ada ayat-ayat yang menerangkan tentang khusus itu, ya kita nggak usah apa? Nggak usah meniru. Kan ada sifat yang kita sebut dalam bahasa untuk Nabi itu sifat-sifat khususiyah lin Nabi. Ada hak prerogatif yang diberikan Allah kepada Nabi. Contohnya banyak, Pak. Contohnya nih, Pak, nih. Satu, Nabi diperbolehkan beristri 9. Kita umatnya cuma 4 maksimal. Apakah juga harus kita tiru tuh? Nabi yang beristri 9, kita juga harus beristri 9? Enggak boleh. Itu khususiyah. Hak prerogatif buat Rasul dari Allah. Enggak bisa dibenarkan. Jadi yang sifatnya khususiyah inilah yang harus kita telusuri kembali dalam masalah ini. Ya. Jadi sehingga buat kita itu, kalau begitu bagaimana dong kaitannya dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Musa dalam Taurat? Memang kita pahami kembali, Pak, bahwa syariat Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa itu justru lebih keras, Pak. Adanya hukum kisos itu, Islam mengadopsi hukum kisos itu dari Taurat. Ajaran Islam itu mengadopsi hukum kisos itu dari Taurat. Bapak bisa lihat nanti di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 44, 45 dan 47. Maka Allah menyatakan di situ, asalnya dari Taurat, Allah menyebutkan orang yang tidak mau menghukum kepada hukum yang diturunkan Allah kafir, zalim, fasik. Itu kaitannya dengan hukum-hukum Taurat sebetulnya. Bila ada luka gigi juga dibalas dengan gigi katanya. Mata dibalas dengan mata. Al-ain bil ain was-sin bis sin. Itu sumbernya atau asalnya dari hukum-hukum Taurat. Nah, jadi sekali lagi kita memahami yang pertama, sekali lagi adanya yang disebut dengan istilah ilmu laduni. Ya, dan tidak semua ulama sepakat tentang ini. Tapi bagi saya katakan tadi, kalau merujuk ke ayat akhir di ayat 282 itu tadi jelas ada yang namanya ilmu laduni itu. Ya, selama kita memang punya ketaatan kepada Allahnya itu hebat ketakwaan kita. Ya, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah dan Allah nanti akan mengajarkan kalian. Ya, tentang ilmu laduninya itu sendiri. Kalau kita lihat di dalam Quran surat Al-Kahfi, ya, yang adanya ilmu laduni ini bisa kita lihat dan dijadikan dalil oleh kita itu di surat Al-Kahfinya, min ladunna ilma, surat Al-Kahfi ayat 65-nya, Pak. Fawajada 'abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Wa 'allamnahu. Kata-kata wa 'allamnahu apa? Dan kami ajarkan dia. Kami berikan ilmu kepada dia. Min ladunna ilma, dari sisi kami ilmu. Itu yang disebut dengan ilmu laduni. Dan yang keduanya tadi ada sisi kekhususan atau khususiyah, hak prerogatif yang diberikan oleh Allah ketika kita memahami ayat yang berkaitan dengan Nabi Khidir itu tadi. Saya kira itu, Pak. Iya, silakan. Waalaikumsalam. Dengan dalil tadi, Pak, jangan dipisah dalilnya itu. Quran surah 17 ayat 15.
Ya. Waalaikumsalam. Ada pendapat yang ketiga, Pak. Tadi saya bilang kan Asy'ariyah, Mu'tazilah. Ada yang ketiga. Yang ketiga ini pendapatnya yaitu Abu Mansur Al-Maturidi. Abu Mansur Al-Maturidi ini orang Uzbekistan. Ya, orang Uzbek. Sama seperti Imam Al-Bukhari, orang Bukhara. Kata Abu Mansur Al-Maturidi, dia berada di tengah-tengah dari dua pendapat itu tadi, antara Asy'ariyah dengan Mu'tazilah. Kata Abu Hasan Al-Maturidi, bisa saja akal itu mengetahui kebenaran dan keburukan. Tapi ingat, manfaat dan bahaya dari kebenaran dan keburukan itu tidak dapat diketahui oleh akal. Jadi membenarkan di satu sisi, Abu Hasan Al-Maturidi ini membenarkan pendapatnya Mu'tazilah yang mengatakan bahwa akal bisa mengetahui kebenaran dan keburukan. Nah, Imam Al-Maturidi mengatakan seperti itu. Bisa saja akal itu mengetahui kebenaran, tetapi manfaat dan bahaya tidak bisa diketahui oleh akal ke depannya. Kan kalau kita memahami tentang syariat agama, setiap perintah ada manfaatnya pasti. Setiap larangan ada manfaatnya pasti. Kenapa dilarang katakanlah minum-minuman keras? Pasti ada manfaatnya. Tapi akal tidak bisa mengetahui itu. Nah, jadi di dalam masalah ini, bagaimana kaitannya dengan katakanlah penduduk Indonesia atau penduduk dunia lainnya yang berasal dari animisme itu, kemudian dia wafat. Itulah yang kita sebutkan tadi, Pak. Boleh jadi di dalam masalah ini pendapatnya siapa, Pak? Pendapatnya Mu'tazilah di satu sisi bisa dibenarkan. Dengan apa? Dengan akal. Nah, sekarang kita definisikan akal dulu, Pak. Apa itu akal? Secara letterlek, akal artinya yang mengikat. Makanya ada hadis Nabi ketika seseorang itu membiarkan untanya, Nabi mengatakan, "Iqilha, ikatlah untamu itu dulu, summa tawakkalu." Kemudian kamu bertawakal, berserah diri kepada Allah. Jadi mengikat. Orang Arab bilang, Pak, iqal yang ada di atas lingkaran hitam itu berwarna hitam, nah, di kepala itu disebut dengan istilah iqal yang mengikat. Imam Al-Ghazali memberikan definisi, akal adalah al-aqlu huwa nurun yufarriqu bainal haq wal batil. Akal itu sama seperti cahaya yang dapat membedakan antara kebenaran dengan kebatilan. Membedakan antara kebenaran dengan keadilan, dengan keburukan. Kebenaran dan keburukan dan kebatilan. Maka dengan demikian kita memahami lagi bahwa bisa saja memang akal itu bisa mengetahui kebenaran. Nah, bagaimana si animisme tadi? Tentunya akal yang cenderung bisa membedakan kebenaran dan kebatilan itu, persoalannya nanti itu tadi. Dirinya dikuasai terus enggak sama nafsunya, sehingga kenapa dia tidak mau berubah? Tidak mau berubah, mengalihkan untuk meninggalkan faham animisme atau dinamismenya. Nah, proses-proses itu sudah digambarkan oleh Allah ketika apa, Pak? Perjalanan Nabi Ibrahim, kan? Ketika dia ingin mencari Tuhan yang dijelaskan oleh Allah di dalam Quran surat Al-An'am, mulai dari ayat 75, 76 dan seterusnya itu. Ketika Nabi Ibrahim ngelihat apa, Pak? Ngelihat yang kecil dulu, bintang. Ngelihat bulan, ngelihat matahari. Oh, ini semuanya tenggelam. Kata Nabi Ibrahim, saya tidak suka dengan yang tenggelam.
Nah, prosesnya kayak begitu. Itu kan di situ kan akal. Kenapa tenggelam yang saya tuhankan itu? Ya. Nah, jadi kembali lagi saya katakan tadi, orang-orang yang animisme dan dinamisme ini yang dulu-dulu yang tidak pernah mendapatkan sentuhan-sentuhan dakwah Islam ini, ya bisa tetap dipertanggungjawabkan melalui akalnya. Maka di dalam masalah ini nanti Pak, yang dituntut oleh Allah kelak adalah akal. Salah satunya seperti itu. Yang dituntut dari sisi pertanggungan jawabnya kelak itu oleh Allah adalah akal. Seperti misalnya Quran surat 17, surat Al-Isra ayat 36. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak didasarkan pada ilmu. Jangan kamu ikuti, jangan kamu laksanakan kalau kamu tidak tahu tentang dalil-dalilnya. Kenapa? Inna sam'a, sesungguhnya pendengaran itu, wal basar, penglihatan, wal fuad, akal. Itu diartikan fuad di situ adalah akal. Kullu ulaika kana anhu mas'ula, semuanya itu akan dimintai tanggung jawabnya. Nah, jadi di dalam masalah ini bisa saja nanti orang tersebut harus bertanggung jawabkan atau mempertanggungjawabkan dari sisi akalnya itu tadi. Ketika dia tidak bisa lagi membedakan mana kebenaran, mana kebatilan itu. Di surat lain sudah pernah saya sampaikan, Bapak bisa lihat lagi di surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 179. Ya, Al-A'raf 170. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yaqiluna biha. Mereka dikasih kolbu tetapi la yaqilun. Tidak menggunakan akalnya. Nah, terus apa akhirnya Pak? Orang yang seperti itu kata Allah, ulaika kal an'am balhum adall ulaika humul ghafilun. Al-A'raf 179 atau surat 7 ayat 179. Nah, jadi akal nanti yang akan dituntut, dan akal inilah nanti yang membedakan antara kita dengan binatang. Ya, binatang tidak dikasih akal, maka dia kalaupun dihidupkan kemudian langsung lenyap nanti di hari akhirat itu. Dia pun kalaupun nanti ada tuntut menuntut Pak, yang namanya binatang itu kan ada berantem Pak. Nanti bisa saja binatang dengan binatang ini tuntut menuntut, berantem udah selesai, dia punah, ya hancur dia nanti. Nah, begitu. Nah, sedangkan kita tuntutan kita adalah tadi akal tersebut. Saya kira itu Pak. Masih ada lagi Pak? Cukup. Ya. Baik, kalau sudah cukup sampai di situ, insya Allah kita lanjutkan lagi di bulan yang akan datang. Mari kita sudahi dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.